Shalom, beloved of God, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam pengajaran sebelumnya, kita telah belajar bahwa saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang berdoa dengan doa yang disebut firman Tuhan sebagai doa dua mulut. Kisah Rasul 2 ayat 4, kita refresh kembali ayat yang kita telah pelajari sebelumnya. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu. Kata-kata yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, saat kita berdoa dalam bahasa roh, mulut kita mengucapkan kata-kata yang diberikan roh kepada kita. Dua mulut. Sebagaimana kita bicarakan minggu lalu, saat kita mulai berdoa dalam bahasa roh untuk suatu persoalan, misalnya keuangan atau keluarga, kita berkata, Tuhan, Roh-Mu tahu bagaimana mendoakan masalah ini. Aku tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk hal ini. Roma 8 ayat 26-27. Jadi, Roh Kudus tolong saya berdoa untuk hal ini. Dan kemudian Anda mulai mengucapkan kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh Roh itu kepada Anda untuk Anda mengucapkannya. Kita mulai berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita sudah belajar minggu lalu bahwa peperangan rohani itu terjadi dan kemenangan pasti menjadi milik kita. Kali ini kita akan melihat lebih jauh mengenai berdoa dalam bahasa roh bagi setiap Anda yang mencari tuntunan Tuhan untuk sesuatu yang Anda hadapi. Atau ketika Anda merasa ada di persimpangan jalan dalam hidup Anda dan Anda membutuhkan tuntunan dari Tuhan mengenai jalan mana yang terbaik yang Anda perlu tempuh untuk masa depan Anda. Entah Anda membutuhkan tuntunan Tuhan mengenai siapa pasangan hidup Anda, saya bicara kepada anak-anak muda yang belum menikah, atau Anda yang bekerja, Anda butuh tuntunan Tuhan mengenai pekerjaan yang sebaiknya Anda pilih, atau buat Anda yang berbisnis, kontrak kerjasama dengan partner bisnis mana yang sebaiknya Anda pilih, dan sebagainya. Anda semua dapat memperoleh jawaban yang pasti dari Tuhan dengan berdoa dalam bahasa roh. Mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12. Dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekali lagi saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang bermata dua dalam ayat ini secara harafiah dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah bermulut dua. Ingat, dua dalam bahasa roh, doa dengan dua mulut. Ya, dikatakan ini pedang bermulut dua. Distomos dalam bahasa Yunani atau diterjemahkan double mouth harafiahnya ke dalam bahasa Inggris, dua mulut, double mouth. Kita ingat dalam pengajaran sebelumnya bahwa perlengkapan senjata Allah yang bersifat menyerang adalah pedang roh. Masih ingat pengajaran sebelumnya? Pedang roh yaitu firman Allah yang Anda terima dengan berdoa senantiasa dalam roh. Efesus 6 ayat 17-18. Ibrani 4 ayat 12 ini berbicara mengenai firman Allah sebagai pedang bermulut dua, ya harafiahnya, yang lebih tajam dari pedang manapun juga. Dan dikatakan saat kita mempergunakan pedang bermulut dua ini, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini bagian yang sangat penting yang kita bicarakan hari ini. Bagian di mana firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermulut dua manapun, atau saya katakan firman Tuhan adalah pedang bermulut dua yang lebih tajam dari pedang manapun juga. Dia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, membedakan jiwa dan roh ini bagian yang sangat sulit.
Terutama saat kita mencari tuntunan Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan menuntun kita, tetapi kita masih memiliki keraguan. Dan kita bertanya-tanya, ini benar Tuhan atau bukan? Atau pikiran saya sendiri saja? Atau logika saya sendiri saja? Atau dengan kata lain, kita sulit membedakan apakah itu adalah suara yang berasal dari Roh Kudus di dalam roh kita, atau itu adalah semata pikiran kita, logika kita yang berasal dari jiwa kita sendiri. Ya, nah, pedang bermulut dua ini memisahkan jiwa dan roh. Pedang roh bermulut dua menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saat Anda berdoa dalam bahasa roh, sesuatu terjadi. Kita menjadi sangat sensitif. Kita menjadi dapat membedakan mana jiwa dan mana roh. Ini terjadi waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Anda mungkin tidak menyadarinya, akan tetapi pada waktu Anda mulai berdoa di dalam bahasa roh, sesuatu terjadi di dalam diri kita, di dalam roh kita. Terjadi apa yang firman Tuhan katakan, pedang roh menusuk amat dalam, memisahkan antara jiwa dan roh. Dan Anda tiba-tiba, saya katakan tiba-tiba karena ini bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari pencapaian rohani kita, dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, sesuatu yang ajaib terjadi, dan kita menjadi sensitif. Kita menjadi dapat membedakan antara jiwa atau pikiran logika kita sendiri, atau roh, yaitu Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita kepada roh kita untuk menuntun kita. Kita dapat membedakan itu pada saat kita berdoa di dalam bahasa roh. Ini terjadi saat kita berdoa di dalam roh. Jadi ini sangat penting kalau kita bicara tuntunan Tuhan. Karena kita perlu bisa membedakan antara ini pikiran saya sendiri, logika saya sendiri, atau ini memang Tuhan yang mengarahkan saya. Kita perlu membedakan apakah ini hanya pertimbangan diri kita sendiri, atau adalah, ayat itu katakan, pikiran hati kita. Nah, pikiran hati kita ini bukan pikiran kita. Pikiran hati kita itu bicara pikiran yang berasal dari roh kita. Ya, pikiran yang berasal dari roh kita, atau dengan kata lain, Roh Kudus yang memberikan pikiran itu di dalam roh kita, di dalam hati kita. Nah, pedang bermulut dua ini akan memisahkan itu. Dia dapat membedakan antara pertimbangan kita sendiri dengan pikiran roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menyebut di dalam 1 Korintus pasal 2, itu kami memiliki pikiran Kristus. Ayat 16 ya. Nah, ayat 12-13-nya dia bicara begini. Now we have received, sekarang saya katakan, kami telah menerima, not the spirit of the world, bukan roh dunia, but the spirit which is of God, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, that we might know the things that are freely given to us of God, supaya kita bisa tahu hal-hal yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita dari Allah. Which things also we speak, yaitu hal-hal yang kita ucapkan. Jadi, untuk kita mengetahui hal-hal yang berasal dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan kepada kita, kita perlu mengucapkan. Apa yang kita ucapkan? Di sini dikatakan, not in the words which man's wisdom teacheth. Bukan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia. Jadi apa? But which the Holy Spirit teaches. Jadi yang bukan kata-kata yang diucapkan dari hikmat manusia, yang diajarkan hikmat manusia, tapi kata-kata yang diucapkan yang diajar oleh Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, dikatakan comparing spiritual things with spiritual. Kita menjadi sensitif. Kita bisa membedakan antara hal-hal yang spiritual dengan hal-hal yang spiritual. Kita menjadi berpikir secara roh, tidak berpikir secara jiwa lagi. Kita menjadi sensitif, kita menjadi terbuka kepada pikiran Kristus. Nah, ingat 12, 13, di 16-nya Paulus berkata, ya di 12-nya dia berkata, kita sudah menerima roh Allah, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah disediakan Allah secara cuma-cuma buat kita, yaitu yang kita ucapkan dengan kata-kata yang diajar oleh roh. Ayat 16-nya dibilang, kami memiliki pikiran Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, hal supranatural terjadi, sehingga kita menjadi terbuka kepada pikiran Allah. Kita menjadi bisa membedakan antara pertimbangan kita sendiri dengan pikiran roh, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang sudah disediakan Allah bagi kita, yaitu hal-hal yang tadi kita baca diucapkan, kita ucapkan. Kita nggak mengucapkan dengan bahasa yang diajarkan manusia. Kenapa? Karena manusia nggak tahu apa yang sudah disediakan Allah, ke mana arah tuntunan Allah, apa yang Tuhan sudah sediakan ke depan, apa belokan mana dalam hidup ini yang perlu kita ambil, dan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kita semua tidak tahu. Tapi ketika kita mengucapkan kata-kata yang diberikan Roh Kudus kepada kita, ya, di dalam hari Pentakosta dikatakan Roh memberikan kata-kata untuk mereka mengucapkannya. Ketika kita mengucapkan kata-kata itu, hal yang supranatural terjadi. Kita menjadi terbuka, kita menjadi tercelik untuk bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga dengan jalan demikian, kita menjadi tahu, that we might know. Sehingga kita menjadi tahu hal-hal yang sudah disediakan Allah secara cuma-cuma bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menerima bukan roh dunia, tapi roh dari Tuhan, agar kita mengetahui, saya garis bawahi sekali lagi, mengetahui hal-hal yang telah disediakan Allah untuk kita. Dengan cara apa? Mengucapkan apa yang diajarkan Roh Kudus. Mengenai pasangan hidup, mengenai bisnis, pekerjaan, kontrak tender, rumah tangga, dan sebagainya. Saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita menerima apa yang roh tunjukkan kepada kita. Roh memberikan pikiran roh, sehingga kita mengetahui apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita menjadi sensitif akan hal-hal dari Tuhan. Kita menerima pewahyuan, pengetahuan akan hal-hal yang sudah disediakan Tuhan untuk kita, arah tuntunan Tuhan untuk kita. Dan tidak hanya mengenai hal-hal rohani, tapi itu segala hal yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Haleluya. Jadi, kalau kita butuh tuntunan Tuhan, kita dapat berkata, Roh Kudus, aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Aku tidak tahu pilihan mana yang harus kuambil. Tetapi Engkau tahu, ya Roh Kudus. Jadi tolong aku mendoakan hal ini. Entah itu untuk pekerjaan, bisnis, apapun juga mengenai masa depan Anda. Anda katakan, Roh Kudus, tolong aku berdoa untuk hal ini. Dan saat Anda mulai berdoa dalam bahasa roh, siap-siap. Hal-hal yang tadinya tidak jelas buat Anda atau masih meragukan bagi Anda akan mulai menjadi jelas. Anda dapat membedakan apakah itu pikiran Anda sendiri, jiwa, ya, atau itu adalah tuntunan roh, pikiran roh, ya. Dan hal-hal yang tadinya tidak Anda ketahui akan mulai tersingkap bagi Anda. Ada istilah dalam bahasa Inggris, something cross my mind. Tiba-tiba ada yang terlintas dalam pikiran Anda. Anda menjadi tercelik melihat, memahami sesuatu yang tadinya Anda tidak paham, yang tadinya Anda tidak lihat. Tiba-tiba itu muncul seperti sebuah ide yang cemerlang yang tadinya tidak terpikir. Atau roh Tuhan bisa membuat Anda menjadi sangat tegas meyakini sesuatu yang sebelumnya Anda masih ragu, ini atau ini. Tiba-tiba ketika Anda mulai berdoa dalam bahasa roh, itu menjadi sangat jelas bagi Anda. Sehingga Anda tahu arah mana yang Tuhan arahkan kepada Anda. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, saat Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda menjadi sangat sensitif, ya. Dan saya mau tunjukkan bagaimana senjata rohani ini dapat bekerja maksimal saat Anda mempergunakannya, yaitu bersama dengan firman Allah yang tertulis. Jadi selain Anda berdoa dalam bahasa roh, firman Tuhan yang tertulis itu bergandengan erat dengan doa bahasa roh itu. Kalau Anda ada dalam ruangan yang gelap dan Anda sedang mencari sesuatu yang hilang, katakanlah mungkin pulpen atau buku yang sudah lama atau sesuatu yang terjatuh, ya, yang Anda coba temukan tapi Anda tidak bisa melihatnya karena gelap. Anda membutuhkan terang. Anda membutuhkan terang untuk Anda dapat melihat apa saja yang ada di dalam ruangan di mana benda yang Anda cari itu jatuh barusan. Nah, kalau Anda menyalakan lampu atau Anda menyalakan senter, Anda akan melihat di dalam ruangan itu. Dan Anda tidak hanya akan melihat apa yang Anda cari, tapi Anda juga akan melihat hal-hal lain yang tadinya tidak terlihat, yang ada di dalam ruangan itu. Nah,
Ini yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan, the entrance of thy word giveth light. Masuknya firman Tuhan memberi terang. It gives understanding to the simple. Dia memberi pengertian kepada orang-orang yang sederhana. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dia memberi terang. Ketika firman Tuhan itu masuk, dia memberi terang. Dia seperti senter yang tiba-tiba menyala di dalam hati Anda, sehingga Anda menjadi bisa melihat apa yang Anda cari. Dan seringkali Anda tidak hanya akan melihat apa yang Anda cari, tapi juga apa yang Anda tidak sedang cari menjadi terlihat ada di ruangan itu. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena saat kita membutuhkan jawaban terhadap sebuah hal yang kita butuh tuntunan Tuhan atau masalah yang sedang kita hadapi, tidak selalu kita serta-merta menemukan ayat firman Tuhan yang kita butuhkan. Akan tetapi, Anda dapat mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi jadwal makanan rohani Anda hari itu, atau ada buku rohani Anda miliki, Anda sedang pelajari beberapa waktu terakhir itu, terus masukkan firman Tuhan itu. Saya katakan, mungkin itu tidak secara khusus bicara topik yang Anda butuhkan untuk jawaban dari tuntunan yang Anda perlukan pada saat itu, akan tetapi masuknya firman memberi terang yang membuat Anda bisa melihat dalam kegelapan. Sekalipun firman itu tidak secara khusus bicara topik yang Anda butuhkan, hal tuntunan yang Anda perlukan, tapi firman itu sendiri memberi terang. Sehingga ketika terang itu masuk, apa yang akan terjadi? Anda punya cahaya untuk melihat seluruh ruangan itu, sehingga Anda melihat apa yang bahkan tidak secara khusus dibicarakan oleh firman itu. Anda jadi bisa melihat. Anda bisa melihat tuntunan Tuhan, Anda bisa melihat jawaban Tuhan. Dan ketika ini bergandengan dengan berdoa dalam bahasa roh, Anda menjadi sangat sensitif kepada pikiran roh. Anda menjadi sangat sensitif untuk membedakan antara pertimbangan jiwa Anda, pikiran Anda, logika Anda sendiri dengan pikiran roh. Dan Anda menerima pewahyuan dari Tuhan, tuntunan Tuhan itu menjadi maksimal dalam hidup Anda. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi, saya mau katakan, tuntunan Tuhan bukan hal yang rumit. Seringkali orang seperti kesulitan mencari tuntunan Tuhan. Tapi saya mau katakan, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Yohanes pasal 10. Dia berkata dengan sangat simpel, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan Yesus berkata bahwa mereka bisa membedakan antara suara gembala dengan suara pencuri. Jadi ini bukan sesuatu yang rumit, ini bukan sesuatu yang sulit. Hanya mungkin kita tidak mengetahui hal yang firman Tuhan tunjukkan mengenai tuntunan, mengenai menerima tuntunan dari Tuhan. Nah, jadi hal yang sangat sederhana ini, ketika Anda berjalan di dalam apa yang firman Tuhan tunjukkan ini, Anda akan berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan sangat sederhana. Saya katakan sekali lagi, sangat sederhana. Saat Anda membutuhkan jawaban, berdoa dalam bahasa roh, dan mulailah membuka bacaan Alkitab Anda. Mungkin Anda tidak menemukan secara khusus pada saat itu juga, tapi ada terang yang masuk. Baca saja, biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati Anda, dan terang yang masuk akan membuat kegelapan yang ada di dalam itu lenyap. Anda mulai bisa melihat, Anda menerima sensitivitas saat Anda berdoa dalam bahasa roh, dan Anda bisa melihat semua yang sudah disediakan Allah, termasuk tuntunan yang Anda butuhkan untuk masa depan Anda, atau untuk apapun juga yang Anda butuhkan ke depan dalam hidup Anda. Haleluya. Saya katakan demikian. Apa yang saya bagikan hari ini simple, sangat simple. Tapi saya sarankan Anda dengar lagi, simple, sederhana, ya. Tapi Tuhan memilih cara yang sederhana. Alkitab berkata, Tuhan memilih cara yang dianggap dunia kebodohan untuk memperlihatkan hikmat-Nya yang melampaui segala pengetahuan manusia. Jadi jangan sepelekan hal yang sederhana. Go with it. Go with the word. Go with the truth of the word of God. No matter how simple it seems. Berjalanlah bersama dengan apa yang firman Tuhan tunjukkan. Tidak peduli kelihatannya sesimpel atau terlalu sederhana. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan itu. Anda akan melihat jawaban yang Anda butuhkan. Berdoa senantiasa dalam roh. Dan terus biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati Anda. Anda akan melihat jawaban yang Anda butuhkan. Tuntunan yang Anda butuhkan untuk keuangan, rumah tangga, atau masa depan Anda. Dan tuntunan Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan
kepada kemuliaan yang terus semakin besar. Firman Tuhan berkata minggu lalu, di tengah kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, sehingga kemuliaannya menjadi termanifestasi, menjadi nyata atasmu. Haleluya. Dalam nama Yesus, itulah bagian kita semua di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya berdoa berkat, saya ingin berdoa untuk setiap Anda yang membutuhkan jamahan kesembuhan dari Tuhan atau jawaban dari Tuhan untuk masalah persoalan Anda hadapi. Kalau Anda sakit, taruhkan tubuhmu di bagian tubuhmu yang sakit, atau Anda buka kedua tanganmu kepada Tuhan kalau Anda tidak bisa menyentuh bagian tubuhmu yang sakit. Dan kalau Anda membutuhkan jawaban dari Tuhan, Anda bisa angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap gejala sakit penyakit meninggalkan setiap tubuh anak-anak Tuhan atau setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, setiap kuasa sakit penyakit atas tubuh anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini, dihancurkan kuasa sakit penyakit itu dari setiap orang ini di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perintahkan tidak ada lagi sakit penyakit terus bekerja. Yang ada adalah kesehatan sempurna, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, setiap masalah persoalan dibuka jalan keluar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Allah, aku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, arahkan tangan Anda kepada Tuhan. Terima jawaban itu sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan tuntunan, hikmat. Tuhan membuka jalan bagimu. Apa yang tidak ada sebelumnya, Tuhan membuka jalan. Seperti firman Tuhan katakan, jalan di padang gurun. Tuhan membuka jalan. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan membelah laut merah untuk membuka jalan dan terobosan bagi Anda. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau Anda memiliki permohonan doa yang Anda rindu untuk didoakan, Anda dapat mengirimkan kesaksian atau permohonan doa itu ke alamat email yang ada di layar ini. Sekarang mari angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi atasmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang sutang kamu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Tidak ada tulah, tidak ada tulah, tidak ada tulah apapun juga mendekat kepada kemah kediamanmu. Di dalam nama Yesus, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.